Kembali bersama kami di CNBC Indonesia dan saat ini kami masih bersama dengan Bapak Pahala Mansuri dan juga Bapak Yogi Firnandi. Dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita hari ini, Pak Pahala dan juga Pak Yogi begitu ya. Nah, saya akan ke Pak Yogi terlebih dahulu terkait dengan upaya untuk peningkatan aset dari PIS ini sendiri, juga dengan peningkatan aset pembelian kapal-kapal baru, bahkan ada target juga begitu ya Pak ya, hingga tahun 2025 nanti begitu. Nah, ini seperti apa, mungkin bisa dijelaskan secara rinci? Baik, untuk penambahan aset ini sebenarnya inline dengan rencana pengembangan bisnis, bahwa kami secara bisnis ditargetkan untuk terus bertumbuh. Untuk rencana jangka panjang sendiri, kita menargetkan di 2027 revenue kita sudah hampir 5 billion US dollar. Nah, tentunya ini harus dibarengi dengan pertumbuhan aset-aset kapal sebagai alat utama kita untuk melayani customer. Nah, ini kami lakukan secara organik maupun anorganik. Organik dalam artian kami melakukan pembangunan dan pembelian kapal-kapal baru. Saat ini kapal miliknya Pertamina International Shipping itu totalnya 96 unit. Dan tentunya ada sejumlah yang perlu diremajakan, dan di saat yang sama kami juga perlu bertumbuh dari sisi jumlah maupun sisi volume atau sizing. Ditargetkan di 2025 kapal yang kami miliki kurang lebih hampir 130 unit, jadi bertumbuh dari 96 ke 130. Secara volumenya sendiri, sizingnya sendiri, kita dari sekitar 3 juta deadweight ton, at least bisa tercapai di 5 juta ton. Di saat yang sama juga penambahan jumlah kapal ini dibarengi dengan pertumbuhan anorganik. Kami juga menjajaki melakukan merger dan akuisisi dengan beberapa perusahaan internasional. Tidak lain adalah upaya kita untuk akselerasi pertumbuhan bisnis, pertumbuhan jumlah kapal, dan juga upgrade dari sisi capability. Jadi kurang lebih itu plan kita untuk penambahan kapal-kapal yang kita miliki. Oke, untuk dari sisi permodalannya untuk menambah aset-aset ini sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi kita sendiri sudah punya alokasi capex ya. Di tahun ini saja kita sudah mengalokasikan kurang lebih 300 juta dolar sesuai dengan kebutuhan tahun ini. Kalau tahun lalu hampir 500 juta dolar untuk capex yang dialokasikan. Dan tentunya juga kita mendapatkan support dari bank nasional maupun internasional untuk pendanaan. Seperti baru saja kita mensecure pendanaan sampai kurang lebih 185 juta dolar dari beberapa bank internasional maupun bank nasional. Oke, baik. Nah, kemudian ini juga menarik ya kalau kita lihat ini Pak Pahala ini ya. Di satu sisi dari PIS sendiri ini kan mengakuisisi 49% saham dari Pupuk Indonesia Logistik begitu. Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya dari kementerian terlebih dahulu seperti apa, Pak? Iya, kalau kita lihat memang tujuan utamanya adalah melakukan sinergi ya. Karena kan memang kita pada waktu yang lalu sejak kurang lebih Pak Erik menjadi menteri di Kementerian BUMN, memang fokusnya adalah bagaimana untuk lebih menjadikan BUMN ini lebih fokus. Sehingga kalau misalnya memang dimungkinkan melakukan holdingisasi atau dalam hal transaksi antara PIS dengan pupuk logistik ya, ini adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan kekuatan yang dimiliki oleh pupuk logistik dengan Pertamina International Shipping. Jadi kita tentunya mendukung hal ini karena sejalan dengan arahan dan juga visi yang kita miliki. Masing-masing perusahaan lebih baik daripada memiliki sedikit-sedikit di sini, lebih baik difokuskan. Jadi ini yang juga kita harapkan bisa dilakukan. Itu juga sebabnya jadi ada selain daripada pemfokusan dan juga penggabungan ataupun juga pengkonsolidasian tadi, dan kita lebih senang kalau misalnya bisa terjadi apa yang dilakukan oleh Pupuk dan Pertamina, nggak usah didorong-dorong, tapi memang merupakan inisiatif yang dimiliki sendiri. Karena memang Pupuk menyadari bahwa dari sisi jumlah fleet yang dimiliki, lalu kemudian juga mungkin kemampuan organisasi yang dimiliki, mungkin skalanya dibandingkan dengan PIS ya lebih kecil, sehingga lebih baik bergabung aja kedua-duanya. Nah ini yang juga kita dorong terus. Selain daripada itu tentunya yang juga saya sampaikan tadi adalah mengenai bagaimana mengembangkan dan juga meningkatkan kapabilitas melalui kemitraan secara internasional dengan mitra-mitra lain, karena kita juga tentunya tadi selain daripada mendapatkan kapabilitas baru juga bisa melakukan pengembangan akses dan market baru juga, dan ini juga yang kita harapkan juga bisa dilakukan sambil juga melihat seperti apa yang akan dilakukan oleh PIS juga ke depannya, melihat market-market baru. Indonesia ke depannya juga dengan kepulauan yang kita miliki, dan kita udah lihat saat ini kebutuhan
untuk kita memang bisa mendistribusikan energi, khususnya dalam hal ini gas, di daerah-daerah lain seperti misalnya adanya tren pengembangan dari smelter di Sulawesi, kemudian juga bahkan di Halmahera dan juga di di wilayah-wilayah yang lain. Tentunya ya yang paling penting di sini adalah marine logistics untuk bisa memastikan bahwa ini memang betul-betul terrealisir. Tadi sebelumnya kita juga pernah bicara mengenai pengembangan pabrik pupuk di Papua misalnya. Ya tentunya ini juga membutuhkan adanya marine logistics yang lebih baik juga ke depannya. Jadi ini yang memang kita lihat menjadi satu kebutuhan buat kita, bagaimana kita memang betul-betul bisa mengembangkan marine logistics yang lebih kuat. Kalau Pelindo fokus kepada pelabuhan, tentunya dalam hal ini PIS fokusnya adalah bukan bersaing dengan mereka, tetapi mengembangkan marine logistics baik itu dari sisi shipping, kemudian juga terminal-terminal, dan juga fasilitas logistik lainnya yang memang terkait dengan khususnya dengan sektor energi. Ya, dan ini betul-betul harus diperkuat ya Pak ya, apalagi juga target dari pemerintah juga kan untuk hilirisasi, ini juga akan sangat besar tentunya peran dari PIS ke depannya. Tadi kan kita mengembangkan pabrik baterai di Halmahera dengan mereka memiliki smelter Arkev HPAL sendiri di sana. Satu pabrik membutuhkan kurang lebih sekitar antara 1,5 sampai dengan 1,8 gigawatt yang nanti ke depannya tentunya batu bara sudah tidak bisa lagi untuk bisa digunakan. Tentunya membutuhkan adanya kebutuhan gas selain daripada energi baru dan terbarukan. Ini semua tentunya membutuhkan adanya logistik yang luar biasa, shippingnya, kemudian floating storage unit yang ada di sana juga mungkin dibutuhkan. Nah ini juga tentunya kita harus pastikan sehingga memang betul-betul kalau Indonesia mau kompetitif sebagai bagian daripada global supply chain, yang paling penting adalah kita juga memiliki marine logistics yang juga bisa sangat dan shipping company-nya juga sangat penting tentunya ya Pak. Oke, sendiri tanggapannya seperti apa tadi terkait dengan hal yang tadi sudah dibahas juga dengan Pak Pahala begitu. Di satu sisi dari pupuk terlebih dahulu begitu, pupuk Indonesia Logistik, kemudian juga tadi potensinya tadi sempat dibahas oleh Pak Pahala. Ya, kalau kita berbicara pupuk Indonesia, seperti yang Pak Pahala sampaikan tadi, spiritnya adalah sinergi. Memang kita membuka komunikasi pertama kali dengan pupuk Indonesia, melihat pupuk Indonesia adalah sebagai potensi market. Karena pupuk sendiri untuk angkutan amonianya sangat potensial, kebetulan kami juga mengoperasikan kapal-kapal yang sesuai untuk angkutan amonia. Namun sejalan dengan waktu diskusi bahwa kita melihat bahwa untuk membantu pupuk Indonesia ini tradingnya lebih handal lagi, tentunya mereka juga punya shipping arm yang lebih baik. Nah di sini kebetulan kesamaan visi bahwa kita tidak hanya melihat pupuk Indonesia sebagai market, tapi melihat pupuk Indonesia Group ini sebagai partner, bagaimana kita bisa membantu perusahaan shippingnya, perusahaan logistiknya juga terakselerasi pertumbuhannya dengan keberadaan PIS di perusahaan tersebut. Jadi memang mungkin secara sizing, secara pengalaman, PIS lebih leading saat ini, dan itu yang akan kita membantu. Jadi akan ada secondary penempatan orang-orang PIS di pupuk logistik nantinya. Itu rencana kita. Nah tentunya untuk potensi bisnis ke depan yang seperti Pak Pahala sampaikan tadi, ya betul, untuk di domestik sendiri mungkin untuk angkutan BBM yang sudah selama ini dilayani pertumbuhannya sudah tidak terlalu besar. Mungkin kita lihat di Patraniaga sendiri pertumbuhan salesnya diproyeksikan hanya cuma 1%. Jadi kita melihat bahwa untuk potensi pengembangannya adalah untuk sumber energi lainnya dan salah satunya gas, dan di mana infrastruktur untuk logistik gas ini khususnya di kawasan Indonesia Timur yang kita istilahkan selama ini diperlukan virtual pipeline menggunakan kapal ini perlu dikembangkan, dan dalam hal ini PIS siap untuk melaksanakan hal tersebut. Bahkan aktivitas ini sudah kami mulai di internal Pertamina sendiri, bagaimana PIS menyediakan infrastruktur gasifikasi untuk kilang-kilang Pertamina. Nah model-model ini yang nanti bisa kita replikasi atau bisa kita kombinasikan supaya logistik dari gas ini bisa kompetitif dan juga efisien dan handal. Harapannya seperti itu. Oke, ini sejalan begitu ya, artinya dari satu sisi juga memang dari Pertamina juga sudah mengarahkan begitu untuk di sini sendiri juga menggarap pasar lainnya, kemudian juga sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pahala dan juga program-program dari pemerintah, artinya memang sangat inline ya Pak ya. Yeah. Nah, tapi untuk memperkuat posisi PIS tentunya juga kita ketahui dari sisi valuasi perusahaan juga harus perlu ditingkatkan lagi begitu ya Pak. Mungkin upaya-upaya yang juga dilakukan dan dibantu oleh pemerintah sendiri seperti apa Pak Pahala? Ya, mungkin kalau kemarin kan kita bicara mengenai unlock value melalui pencarian mitra.
melalui peningkatan kapabilitas. Tapi yang paling penting juga adalah bahwa kalau tadi tahun 2022 PIS ini bisa memiliki EBITDA kalau saya nggak salah kurang lebih sekitar 820 juta US dollar kurang lebih lah. Gitu kan, dan ini memang kita harapkan akan bisa tumbuh secara cukup signifikan sebanyak 20% setahun ya, kalau kita lihat ke depannya itu masih sangat berpotensi. Jadi enhancement ataupun perbaikan daripada value ini terutama disebabkan karena perkembangan daripada bisnisnya sendiri, perbaikan daripada EBITDA-nya sendiri, termasuk juga tadi melakukan pengembangan akses-akses market yang baru. Selain daripada itu, kalau misalnya nanti memang memungkinkan, ya dalam waktu ke depannya kita juga tentunya akan bisa melihat kemungkinan untuk bisa melakukan IPO juga. Tentunya. Jadi ini yang unlock value, pencarian mitra merupakan salah satu antara untuk bisa menuju kepada perusahaan publik juga. Nah ini yang kita sedang kaji juga. Oke, baik. Untuk IPO-nya sendiri ditargetkan dengar-dengar di tahun 2025, Pak. Seperti apa? Ya, kita lihat kalau misalnya memang marketnya siap, pada waktu itu kita akan lihat. Oke, baik. Kalau dari Pak Yogi sendiri begitu artinya memang sudah ada arahan dari pemerintah begitu ya untuk go public, untuk IPO juga, untuk terus berupaya untuk meningkatkan valuasi juga begitu ya. Yang dilakukan strategi oleh perusahaan sendiri seperti apa, Pak? Ya baik, jadi mengenai IPO sendiri apapun ketetapan dari pemegang saham pasti akan kami jalankan. Namun tugas utama kami adalah bagaimana mempersiapkan jalan menuju IPO tersebut. Masalahnya apa akan direalisasikan di 2025 atau setelahnya atau lebih awal. Yang penting dari PIS sendiri adalah sudah memprepare roadmap. Jadi salah satu indikatornya bahwa kita menargetkan valuasi PIS yang di 2021 hanya 2 billion US dollar dan saat ini kurang lebih di 2,5, kita targetkan setidaknya di 4 billion US dollar bisa tercapai. Nah ini tentunya membutuhkan pertumbuhan dari revenue dan dari EBITDA margin yang sudah mulai kami petakan. Jadi memang jalan menuju 4 billion itu sudah mulai kita petakan, proyek-proyek mana saja yang kita sasar. Namun kita juga menyadari bahwa hal ini tidak gampang tanpa sebuah strategi yang baik. Nah, untungnya untuk PIS ini sendiri dengan backup bisnis dari Pertamina Group yang menurut kami adalah anchor dari bisnis Pertamina, PIS sendiri. Jadi anchor kenapa? Sizingnya besar, revenue-nya besar, namun mungkin marginnya tidak sebagus di internasional. Nah, ini harusnya membuat kita berani untuk ekspansi ke bisnis yang lebih beresiko namun memberikan margin yang lebih baik dan memberikan exposure yang lebih baik. Nah ini kita juga sudah mulai. Jadi kita sekarang aktif di level project dengan strategic partner kita NYK, salah satu shareholder untuk menjajaki beberapa project LNG. Namun di luar itu juga kita juga berbicara dengan sejumlah partner project untuk menjajaki mega project di internasional. Contoh saat ini kami sedang dalam tahap pengusulan ke pemegang saham untuk ikut tender kapal LNG di Qatar, izin Pak Pahala, jadi akan ada bersama Korea kita akan berpartner. Ini multi-billion dollar project juga dan juga project offshore di India dan project terminal di Korea dan di US. Nah ini memang masih dalam tahap penjajakan. Namun kalau ini konsisten terus kita jalankan dan ini menurut saya ini bekal yang baik untuk menuju target 4 billion dan pada saat ketetapan dari pemegang saham untuk melakukan IPO dijalankan kita sudah siap, kurang lebih seperti itu. Oke baik, tapi mungkin boleh sedikit gambaran juga tadi untuk kerjasama baru yang dijajaki ini seperti apa? Ya, kalau kerjasama baru ini jadi tentunya begini, kenapa kita melakukan kerjasama? Karena bisa jadi untuk proyek-proyek tertentu yang punya akses adalah partner kita, bukan kita, kayak gitu. Nah, jadi itu satu hal. Dan yang kedua ada local regulation seperti di India. Kami ikut project offshore di India, ternyata memang ada lokal kontennya. Jadi harus gandeng perusahaan lokal. Jadi kurang lebih itu secara kenapa kita berpartner. Dan tentunya juga ini bagian dari manajemen risiko. Karena belum tentu di proyek-proyek ini kita punya pemahaman yang utuh sehingga dengan keberadaan partner, dengan technical expertise-nya, dengan commercial experience-nya bisa memanage hal-hal yang kita tidak prediksi sebelumnya. Nah untuk proyek-proyeknya sendiri di kapal, di proyek offshore, di terminal,
Itu kita jejaki. Oke, baik. Seperti itu. Baik, karena tadi sekali lagi ingin go global juga harus meningkatkan kerjasama dengan partner-partner internasional. Tanggapannya Pak Pahala begitu, memang sudah ada inisiatif sendiri begitu dari PIS untuk go global, sudah melakukan dan dalam tahapan juga untuk melakukan kerjasama, seperti apa Pak Pahala? Ya, kita dorong terus dan kita berharap ini memang bisa ditingkatkan ya. Memang mungkin nanti PIS perlu menentukan strategi partnership secara global ini seperti apa gitu kan. Kalau tadi mungkin di kawasan Asia itu tentunya NYK merupakan salah satu mitra utama kita, tapi nanti mungkin di wilayah-wilayah lain tentunya perlu dijejaki juga oleh pihak dari PIS. Kemudian selain daripada itu kita juga berharap bahwa ya kita juga bukan hanya menjadi, kalau dengan adanya kerjasama ini kan kita di Indonesia bukan cuma jadi market aja, kita justru malahan melihat bagaimana kita bisa membuka market baru sehingga ya orang nggak cuma memanfaatkan market yang Indonesia aja, tetapi kita juga memanfaatkan mereka untuk bisa melakukan pengaksesan daripada market baru, dan ini menurut saya sih sangat baik untuk bisa kita lakukan sambil juga melakukan alokasi untuk risk management kita, karena kalau misalnya kita kelola sendiri ya mungkin resikonya lebih tinggi. Tapi kalau kita misalnya kelola bersama-sama dengan capital dari market, bukannya kita tapi jangan berpartner hanya karena capital, tetapi lebih kepada ya risk management, membuka market baru, expertise. Ini adalah hal-hal yang memang kita harus membuka diri, dan ini memang bagus sekali kita melakukan ini di perusahaan-perusahaan BUMN kita, karena kan kita nggak mau BUMN kita cuma jago kandang aja, dan juga kita pengen memang betul-betul perspektif kita memang perspektif global. Dan membangun partnership itu takes time sih, nggak bisa langsung hari ini bikin besok jadi gitu kan ya. Memang perspektifnya mungkin 2 sampai dengan 3 tahun mendatang, dan ini yang memang harus kita buka, karena kan dunia shipping ini juga berubah juga kan, tadi kan dari yang tadinya mungkin lebih ke minyak menjadi gas, menjadi amonia mungkin nantinya, dari yang bentuknya itu ternyata sekarang bagaimana gas itu diperlukan di beberapa titik-titik ini juga tentunya membutuhkan adanya pembangunan logistik baru. Ini juga berkembang juga. Apalagi dengan kebutuhan modernisasi fleet yang juga diperlukan oleh PIS. Jadi hal-hal ini tentunya menguatkan memang apa yang kita ingin dorong. Kalau Indonesia ingin meningkatkan ketahanan energi kita, ketahanan supply chain dan juga ketahanan logistik, justru pada saat itu kita harus membuka diri untuk bisa bermitra dengan negara-negara ini. Tapi kontrol harus di kita. Gitu. Ini yang memang kita tekankan kepada PIS. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita, Pak Pahala ya. Tadi sekali lagi intinya memang dari pemerintah akan terus memberikan restu ya kepada PIS untuk go global, untuk menjaring kerjasama juga dengan pihak-pihak luar tentunya. Tapi dengan catatan kendali tetap harus ada di kita begitu ya Pak ya, di PIS sendiri begitu. Dan tadi sekali lagi menarik juga diskusi kita terkait dengan potensinya di dalam negeri juga begitu besar, kemudian belum juga di luar negeri ya. Dan ini juga harus digarap tentunya oleh PIS, dan tadi dengan didukung dengan peningkatan dan juga valuasi perusahaan tentunya lebih baik lagi ya. Terima kasih Pak Pahala, terima kasih Pak Yoki sudah berdiskusi bersama kami di CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Demikian perbincangan kami CNBC Indonesia Beyond Business.